nama saya Anissa Nuseha dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang SMS. Apa sih SMS itu? Sebelum lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk sama rekan-rekan saya. Oke teman-teman, setelah perkenalan, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri. Halo teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin apa sih SMS itu. Supply Chain Management System atau manajemen rantai pasok adalah proses mengelola aliran barang, informasi dan sumber daya lainnya dari pemasok melalui pabrik dan distributor hingga ke konsumen akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk yang tepat ada di tempat yang tepat, dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat dengan biaya yang efisien. Nah sekarang, apa aja sih fungsi SMS? Fungsi SMS yang pertama yaitu mengoptimalkan stok barang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan serta menyusun strategi pengelolaannya. Kedua, memastikan bahan baku atau produk diperoleh dari pemasok terbaik dengan harga dan kualitas yang optimal. Ketiga, dapat menjangkau target pasar atau konsumen yang lebih spesifik. Keempat, mengelola proses produksi agar lebih efisien dengan meminimalkan pemborosan bahan baku dan tenaga kerja. Kelima, menyediakan data real time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Keenam, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pengiriman yang lebih cepat dan akurat. Halo, saya Kurnia Eka Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat SMS. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua ada mengurangi waktu produksi dan distribusi sehingga menghemat biaya operasional. Yang ketiga ada mengurangi biaya persediaan, yang keempat ada mengoptimalkan pengelolaan stok agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan barang. Yang kelima ada meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang keenam ada memastikan bahan baku yang digunakan berkualitas dan layanan pelanggan lebih baik, dan yang terakhir yang ketujuh ada meningkatkan daya saing perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen SMS yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada manajemen hubungan pemasok atau Supplier Relationship Management atau SRM. Apa sih itu? Yaitu proses membangun dan menjaga hubungan baik dengan pemasok agar rantai pasokan berjalan dengan lancar. Yang kedua ada pengadaan atau procurement, yaitu kegiatan memperoleh barang dan jasa dari pemasok untuk kebutuhan produksi atau operasional. Yang ketiga ada manajemen persediaan atau inventory management, yaitu pengelolaan stok barang agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan. Dan yang terakhir ada manajemen produksi atau production management, yaitu perencanaan dan pengendalian proses produksi untuk menghasilkan barang secara efisien. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kinanti. Halo, aku Kinanti akan menjelaskan cara kerja supply chain management. Yang pertama, perencanaan atau planning. Menentukan kebutuhan bahan baku, produksi dan distribusi berdasarkan permintaan pasar dan menggunakan teknologi seperti artificial intelligence atau disebut AI dan big data untuk menganalisis tren dan permintaan pelanggan dan mengelola stok dengan sistem just in time atau disebut JIT untuk menghindari kelebihan atau kekurangan barang. Yang kedua, pengadaan atau disebut sourcing and procurement, yang yaitu pemilihan pasokan terbaik berdasarkan harga, kualitas, dan kecepatan pengiriman. Yang ketiga, produksi atau disebut manufacturing and production, mengontrol jalannya produksi untuk memastikan kualitas dan efisiennya. Yang keempat, distribution and logistic, disebut delivery and logistic, yaitu mengatur pergudangan dan manajemen inventories untuk memastikan produk tersedia saat dibutuhkan. Yang kelima, manajemen pengembalian atau disebut return and
reverse logistik, menangani retur barang akibat cacat produk atau ketidaksesuaian dengan pesanan. Oke, aku akan melanjutkan menjelaskan tentang implementasi, yaitu strategi ini juga merupakan keputusan dan tindakan dari tujuan yang dimiliki oleh perusahaan guna untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditentukan. Strategi dalam supply chain management, keputusan ini yang diambil oleh suatu perusahaan untuk memenangkan persaingan di dunia pasar, yaitu yang pertama pendirian pabrik baru, kedua penambahan kapasitas produk, yang ketiga penggabungan dua fasilitas produk, keempat perancangan produk baru, kelima pengalihan tanggung jawab pengolahan persediaan ke supplier, yang keenam pengurangan jumlah supplier. Oke, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anggi. Halo semuanya, saya Anggi Dulestari. Di sini akan menjelaskan tentang etika SCMS. Yang pertama yaitu etika personal. Etika personal adalah nilai dan prinsip moral individu dalam bekerja seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Yang kedua yaitu ada etika di dalam supply chain management, yaitu standar etika dalam proses rantai pasokan, termasuk keadilan dalam kerjasama dan transparansi. Yang ketiga yaitu ada perilaku etis terhadap lingkungan sekitar, tindakan yang menjaga kelestarian lingkungan dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan SCMS. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, kedua pengelolaan persediaan yang lebih baik, ketiga meningkatkan kolaborasi dan hubungan dengan pemasok, keempat meningkatkan kolaborasi dengan supplier dan distribusi, yang kelima yaitu keunggulan kompetitif. Selanjutnya, kekurangan SCMS yaitu yang pertama biaya implementasi yang lebih mahal, kedua kompleksitas dalam pengelolaan, ketiga ketergantungan pada teknologi, yang keempat yaitu resiko keamanan dan kerentanannya, kelima dan yang terakhir yaitu kompleksitas dan biaya implementasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Halo semua, kembali lagi sama saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam SCMS. Yang pertama, melihat konsumen berdasarkan kebutuhan atau permintaan. Yang kedua, membangun relasi dengan supplier sehingga meminimalisir biaya material. Yang ketiga, menggunakan teknologi informasi menunjang rantai pasokan, mulai dari produksi, distribusi, hingga promosi produk. Yang keempat, mengamati target pasar untuk kemudian menjadikan sebagai perencanaan dalam merancang produk. Yang kelima, mengetahui produk sehingga lebih cocok kepada konsumen. Yang keenam, mengelola aliran informasi agar lebih cair dan terarah. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi informasi untuk mengukur kinerja rantai pasokan sehingga memiliki bahan evaluasi. Baik, untuk materi yang disampaikan oleh saya tadi tentang prinsip-prinsip dalam SCMS merupakan materi penutup presentasi kita hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam menyampaikan materi. Sekian, terima kasih.